Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Natasha Maulia Fayesti, mahasiswi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 3C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam bilangan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika SD. Sebelum kita memasuki tentang macam-macam bilangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu yang disebut dengan bilangan. Jadi bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengurangan. Nah, macam-macam bilangan itu terbagi menjadi 6, yaitu ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan prima, dan bilangan pecahan. Oke, yang pertama yaitu ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang bukan 0, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, bilangan asli ini juga termasuk bilangan yang sederhana dan paling mudah dipahami oleh manusia. Maka wajar bilangan asli ini digunakan sebagai menghitung, membilang, dan mencacah. Nah, sebagai contoh bilangan asli, di sini saya membuat contoh yaitu Gibran mempunyai uang sebesar Rp200.000. Kemudian Gibran membeli buku sebanyak 2 kodi dengan harga satu kodinya Rp45.000. Kemudian Gibran juga membeli pena sebanyak 3 kotak dengan harga satu kotaknya Rp20.000. Maka berapakah sisa uang Gibran? Nah, jadi sebelum kita menjawab, kita terlebih dahulu membuat diketahui dan ditanya. Di sini dijelaskan bahwa Gibran mempunyai uang sebesar Rp200.000. Maka uang Gibran sebesar Rp200.000. Kemudian yang kedua yaitu di sini Gibran dijelaskannya membeli buku sebanyak 2 kodi dengan harga satu kodinya sebesar Rp45.000. Kita buat membeli buku sebanyak 2 kodi dengan harga Rp45.000 per kodi. Nah, kemudian yang ketiga, di sini dijelaskannya kemudian Gibran juga membeli pena sebanyak 3 kotak dengan harga satu kotaknya sebesar Rp20.000 per kotak. Membeli pena tiga kotak dengan harga Rp20.000 per kotak. Karena tidak ada penjelasan yang diketahui lagi, maka pertanyaannya yaitu berapakah sisa uang Gibran? Jadi
ditanya, yaitu berapakah sisa uang Gibran? Oke, langsung aja kita jawab. Itu C. Jawab. Saya hapus terlebih dahulu ya untuk bilangannya. Kita jawab di sini aja. Kita langsung saja mengalihkan 2 kode buku dikali dengan 45.000. Kode buku dikali 45.000 karena satu kode bukunya 45.000. Karena di sini Gibran membeli 2 kode buku, makanya dikalikan terlebih dahulu. 2 dikali 45.000 sama dengan 90.000 harga 2 kode bukunya. Nah, untuk mencari berapa harga pena, kita kalikan juga seperti di atas. 3 kotak pena dikalikan dengan harga pena satu kotaknya, yaitu 20.000. Jadi 3 pena 3 kotak pena dikalikan dengan harga satu kotak penanya 20.000, maka harga 3 kotak pena yaitu 60.000. Kemudian kita tambahkan 2 kode buku dengan 3 kotak pena. Itu jadi harganya kita sudah dapat hasil belanja Gibran, yaitu sebesar 150.000 rupiah. Karena Gibran mempunyai duit 200.000 rupiah, maka kita kurangkan dengan harga belanjaan Gibran. Kita lanjut di sini. Uang Gibran tambah total belanja Gibran. Maaf, ini dikurang karena di sini kita menanyakan berapa sisa uang Gibran. Uang Gibran 200.000 rupiah.
Rp150.000. Jadi sisa uang Gibran yaitu biasakan kita setelah kita mencari hasil jawaban, kita membuat kesimpulan dari hasil jawaban tersebut. Jadi sisa uang Gibran yaitu Rp50.000. Nah, yang kedua itu ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimana di dalamnya terdiri dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan cacah ini harus bilangan positif. Nah, bilangan cacah ini juga bilangan yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh bilangan cacah di sini saya membuat contoh yaitu Nabila membeli 4 bungkus permen. Masing-masing bungkus permen berisi 50 permen. Kemudian, ia membagi permen tersebut kepada teman-temannya yang sebanyak 50 orang dengan satu orang mempunyai 5 permen. Karena permennya kurang, Nabila membeli kembali permennya sebanyak 3 bungkus permen. Nah, maka berapakah sisa permen Nabila? Seperti biasa kita terlebih dahulu membuat diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa Nabila membeli 4 bungkus permen. Dan masing-masing bungkus permen berisi 50 permen. Nah, terus yang kedua, kemudian Nabila membagikan permennya sebanyak ke teman-temannya sebanyak 50 orang. Bahwa Nabila mempunyai teman orang dengan satu orang 5 permen. Nah, kemudian di sini dibilangnya karena permen Nabila itu kurang, jadi dia membeli lagi sebanyak 3 bungkus permen. Jadi Nabila membeli kembali permen sebanyak 4 permen. Nah, kemudian yang ditanya berapakah sisa yang ditanya itu adalah berapakah sisa permen Nabila. Langsung aja kita jawab.
Oke. Yang pertama yaitu kita mengalihkan terlebih dahulu 4 bungkus permen dengan masing-masing satu bungkus permen itu 50 permen isinya. Jadi kita kalikan 4 dikali 50 permen. 4 bungkus permen dikali 50 permen. Jadinya 200 permen. Nah, kemudian kita kalikan 50 teman Nabila dikalikan dengan satu orang itu menerima 5 permen. Jadi 50 orang dikalikan 5 permen. Jadi 250 permen. Nah, kemudian Nabila membeli kembali permen sebanyak 3 permen. Karena di sini bilangnya satu bungkus itu 50, jadi kita kalikan 3 bungkus permen dikalikan 50 permen isinya. Baru siap itu kita totalkan semua jumlah permennya. Itu sini 200 permen dikurang 250 permen sama dengan minus 50 permen. Kemudian sisa dari ini kita tambahkan dengan 150 permen. Minus 50 permen ditambah 150 permen. Jadi 100 permen. Nah, ini dia sisa permen dari punya Nabila. Kita buat kesimpulannya yaitu, jadi sisa permen Nabila yaitu 100 permen. Lanjut, yang ketiga itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, bilangan positif. Nah, bilangan negatif adalah bilangan yang kurang dari angka nol, seperti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan nol adalah bilangan yang bukan bilangan negatif dan juga bukan bilangan positif. Nah, terus bilangan positif adalah bilangan yang lebih dari angka 0, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam bilangan bulat itu terdapat garis bilangan. Nah, di sini angka 0 letaknya di tengah-tengah. Bagian kiri dari 0 itu disebut sebagai bilangan negatif. Dan bagian kanan sebelah dari 0 yaitu adalah bilangan positif. Nah, kemudian ada sifat-sifat bilangan. Yang pertama ada sifat tertutup.
tertutup. Sifat tertutup adalah setiap bilangan A dan B. Berlaku rumus A tambah B sama dengan C. A dan B adalah bilangan bulat dan C juga termasuk bilangan bulat. Contohnya yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, yang kedua itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Dalam perkalian dan penjumlahan, hasil tetap sama walaupun bilangan A dan B kita tukar dengan satu sama lainnya. Karena penjumlahan dan perkalian itu termasuk sifat komutatif. Berlaku rumus dalam penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 6 tambah 2 sama dengan 2 tambah 6. 6 tambah 2 hasilnya 8. 2 tambah 6 hasilnya 8. Kemudian dalam perkalian A kali B sama dengan B kali A. 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6, sama-sama hasilnya 12. Maka apabila ini dua bilangan ditukar, hasilnya akan tetap sama. Nah, yang ketiga itu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, dalam perkalian dan penjumlahan hasilnya akan tetap sama saja walaupun perkalian dan penjumlahannya kita kerjakan dari mana saja. Dalam pengelompokan penjumlahan dan perkalian, bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku rumus yang penjumlahannya sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 2 tambah 4 tutup kurung tambah 4 sama dengan 2 tambah buka kurung 4 tambah 4 tutup kurung. Hasilnya sama-sama 10. Nah, dalam perkalian buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 dan 2 kali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung, hasilnya sama-sama 24. Itu yang disebut dengan sifat asosiatif. Yang keempat itu ada sifat distributif atau penyebaran. Dalam perkalian dan penjumlahan itu berlaku pada sifat penyebaran. Nah, dalam sifat penyebaran ini bilangan bulat A, B, dan C berlaku rumus penjumlahan sama dengan A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah A kali C tutup kurung. Nah, contohnya 5 dikali buka kurung 3 tambah 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 kali 3 tambah 5 kali tambah buka kurung 5 kali 5 tutup kurung, hasilnya sama-sama 40. Nah, yang kedua itu di perkalian sama dengan A dikali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kurang A kali C tutup kurung. Contohnya sama dengan 7 dikali buka kurung 4 kurang 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 7 kali 4 tutup kurung kurang buka kurung 7 kali 2 tutup kurung, hasilnya sama-sama 14. Nah, sebagai contoh bilangan bulat di sini saya telah membuat contohnya, yaitu Pak Zafran membeli tanah sebesar 7.000 hektar. Kemudian ia berniat membuat masjid sebanyak 2.000 hektar. Kemudian dia membagikan sisa tanahnya tersebut kepada 4 orang anaknya sebesar 3.000 hektar dan untuk 5 cucunya sebesar 2.000 hektar. Maka berapa hektarkah masing-masing anak dan cucunya mendapatkan tanah tersebut? Di sini kita membuat terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal cerita ini dan apa yang akan ditanya dari soal cerita ini.
Pertama di sini dibilangnya dia membeli tanah sebesar 7.000 hektar. Jadi tanah Pak Zafran sebesar 7.000 hektar. Terus yang kedua, di sini dia berniat membuat masjid sebesar 2.000 hektar. Membuat masjid dengan 2.000 hektar. Kemudian yang ketiga di sini dibilangnya dia akan membagikan sisa tanahnya kepada 4 orang anaknya. Sebesar 3.000 hektar. Kemudian juga dia membagikan tanah tersebut kepada 5 cucunya sebesar 2.000 hektar. Ke 5 cucunya sebesar 2.000 hektar. Kemudian yang ditanya itu berapa hektarkah masing-masing anak dan cucunya mendapatkan tanah. Itu berapa hektar anak dan cucunya tersebut. Maaf, maksudnya berapa hektar masing-masing anak. Anak dan cucu mendapatkan tanah tersebut. Oke, langsung aja kita jawab, yaitu kita kurangkan tanah Pak Zafran dengan tanah yang ingin dibuatnya, yang ingin dia buat. Berarti 7.000 hektar tanah yang dimilikinya dan dikurang 2.000 hektar tanah yang ingin dibuat masjid oleh Pak Zafran. Jadi sisa tanahnya itu ada 5.000 hektar. Kemudian kita bagi tanah untuk 4 anaknya yang sebesar 3.000 hektar ini, yaitu 3.000 hektar dibagi 4 orang anak Pak Zafran. Maka masing-masing anak mendapatkan 750 hektar. Kemudian kita bagi
tanah untuk cucunya yaitu sebesar 2.000 hektar dengan 5 cucu anak azafran. Berarti 2.000 hektar dibagi 5 orang cucu anak azafran. Jadi masing-masing cucunya mendapatkan 200 hektar. Jadi kesimpulannya yaitu tanah masing-masing anak Pak Zafran yaitu 750 hektar dan tanah masing-masing cucu Pak Zafran yaitu 200 hektar. Nah, yang keempat itu ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang bisa diubah dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi penekanannya adalah bilangan bulat. Nah, bilangan rasional ini juga mencakup bilangan-bilangan lainnya, yaitu bilangan cacah, asli, bulat, pecahan, prima, dan bilangan lainnya. Nah, dan bilangan rasional ini adalah gabungan dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, ini adalah contoh dari bilangan rasional, yaitu Ari ingin membeli sepatu di toko Jaya Sepatu. Harga sepatu yang ingin dibeli oleh Ari itu adalah Rp450.000 dan kebetulan toko tersebut lagi mengadakan diskon sebesar 25% untuk semua item. Maka berapakah harga sepatu Ari? Jadi diketahui harga sepatu Ari Rp450.000 diskon 25%. Jadi yang ditanya berapakah harga sepatu Ari? Langsung aja kita jawab. Kita harus mengetahui 25% ini berapakah totalnya. Jadi yaitu 25 per 100 dikali dengan harga sepatu Ari Rp450.000. Jadi totalnya yaitu Rp112.500. Ini harga diskon sepatu Ari, harga potongannya. Kemudian kita kurangkan dengan harga sesungguhnya, yaitu Rp450.000. Kita kurangkan dengan harga diskon, yaitu Rp112.500. Jadi
Total sepatu ari, harga sepatu ari yaitu Rp337.500. Jadi kesimpulannya yaitu harga sepatu ari adalah Rp337.500. Nah, yang kelima itu ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang tidak bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan satu atau bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, bilangan prima ini tidak ada bilangan yang terbesar karena dia tidak terhingga. Nah, 10 bilangan prima yang pertama yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Dan angka 1 bukan bilangan prima. Baiklah, ini adalah contoh dari bilangan prima, yaitu Reza membeli kue bolu coklat sebanyak 30 potong kue dan kue bolu pisang sebanyak 20 potong kue. Kedua jenis kue ini akan dihidangkan ke piring dengan sama rata. Maka berapa piringkah paling banyak yang harus disiapkan Reza? Nah, ini termasuk contoh soal cerita FPB. Karena dia di sini ditanyakannya berapa piringkah paling banyak yang harus disiapkan Reza dan sama rata. Di sini termasuk ciri-ciri FPB, sedangkan KPK yaitu berapa jam bersamaan lampu itu akan hidup, misalnya seperti itu. Ayo, mari kita jawab contoh bilangan prima ini. Diketahui puluh potong kue bolu coklat, yang kedua 20 potong kue bolu pisang. Kemudian yang ditanya berapa piring paling banyak disiapkan Reza. Langsung aja kita jawab. FPB 30 yaitu 2, 15, 3, 5. FPB 20 yaitu 2, 10, 2, 5. Jadi di sini yang sama adalah angka 2 dan 5. Jadi FPB 30 adalah 2 kali 5 dan FPB 20 adalah 2 kali 5. Jadi Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi banyak piring yang digunakan Raisa paling banyak
pojok kiri. Nah, yang terakhir itu ada bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B itu harus bilangan bulat dan B bukan angka 0. Nah, dalam pecahan A itu disebut sebagai pembilang atau B disebut sebagai penyebut. Contohnya 3/2. 3 ini disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Nah, ini adalah contoh dari bilangan pecahan, yaitu Salsa memiliki uang sebesar Rp100.000. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli buah apel, anggur, dan buah pir. Nah, 2/4 dari uang tersebut sudah dibayarnya untuk membeli buah pir, dan 1/8 untuk membeli buah anggur, dan 1/4 untuk membeli buah pir. Maka berapakah harga masing-masing buah tersebut? Langsung aja nih kita kerjakan. Pertama kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama, uang salsa sebesar Rp100.000. Yang kedua, yaitu 2/4 uang salsa untuk membeli buah apel. Yang ketiga yaitu 1/8 uang salsa membeli buah anggur. Yang keempat yaitu 1/4 uang salsa membeli buah pir. Nah, yang ditanya yaitu berapa harga masing-masing buah tersebut. Nah, langsung aja kita jawab. Yang pertama, karena 2/4-nya sudah membeli apel, maka kita kalikan 2/4 dengan 100.000 uang salsa tadi. Sama dengan Rp50.000. Yang kedua yaitu 1/8 kita kalikan dengan Rp100.000. Sama dengan 12.500. Saya lanjutkan di sini ya. Kemudian 1/4 kita kalikan Rp100.000. Sama dengan Rp25.000. Jadi kesimpulannya yaitu harga buah apel itu
Rp50.000. Buah anggur Rp12.500, dan buah pir Rp25.000. Baiklah, sekian video dan penjelasan dari saya. Apabila ada salah perkataan dan kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.